أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan siang, malam, pagi, dan petang.
rezeki yang diberikan kepada kita, keluarga, dan sanak famili. Oleh sebab itu, kita tetap harus bersyukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selawat tering salam ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satunya manusia brilian, manusia mutiara, yang memperjuangkan manusia dan kemanusiaan. Seorang pemikir dari Hindustan mengatakan, belum ada manusia sehebat dan sejelas, sekuat tenaga seperti Nabi Muhammad SAW memperjuangkan nilai-nilai manusia dan kemanusiaan, khususnya tentang nasib dan harkat martabat perempuan. Maka mudah-mudahan syafaatnya bisa kita terima di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita mendapatkan sebuah tema, waspadai amal ibadahmu bocor. Kenapa harus kita angkat tema ini? Terkadang seseorang, masyarakat, negeri, kaum sudah berjuang habis-habisan, tetapi tidak ada manfaatnya. Bahkan seseorang itu tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan keberkahan hidup, lalu bertanya, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di dalam ayat itu disebutkan, andai kata jika di satu tempat, baik dia yang namanya kaum, yang namanya negeri, yang namanya seseorang, apabila dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilimpahkan keberkahan kepada seseorang dan kepada kaum itu, kepada negeri itu, datang dari langit dan dari bumi. Artinya apa? Yang menjadi resep, yang menjadi kunci dari kehidupan itu adalah beriman dan bertakwa. Lalu kemudian, kalau kita melihat kepada Al-Quran, apa yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa? Banyak ajaran Islam yang menggariskan tentang ciri-ciri orang-orang beriman dan bertakwa. Katakanlah surat Al-Baqarah ayat 1-10 di sana dijelaskan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu cirinya adalah beriman kepada yang gaib-gaib. Salah satu persoalan keimanan ini adalah salah satu mutiara yang hilang dari pikiran, karakter umat Islam yang pada saat ini tergusur oleh paham yang ada dari Barat. Di mana orang-orang Barat hanya meyakini aliran positivisme yang digagas oleh orang-orang modern seperti Auguste Comte. Hanya meyakini apa yang dilihat oleh panca indera, apa yang dirasakan oleh lidah, apa yang dilihat oleh mata, dan apa yang didengar oleh telinga. Di luar dari tangkapan panca indera, maka itu tidak ada. Pemirsa Da'ai TV yang dirahmati Allah,
Lalu kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah, kalau kita menggariskan beberapa pendapat ulama, bahwa salah satu atau bentuk dari ketakwaan itu adalah menghadirkan Allah di dalam jiwa seseorang. Dikatakan apabila dalam keadaan susah, senang, gembira, adalah tetap ada kehadiran Allah di dalam jiwanya. Maka oleh sebab itu, dengan beriman kepada Allah, dan kemudian bertakwa rasa hadir Allah di dalam jiwanya, maka insya Allah hidupnya akan berkah. Kemudian istri dan keluarga, suami dalam keadaan kebahagiaan. Anak dan kekayaan bertambah berkah. Anak dalam keadaan baik. Zuriat dalam keadaan baik. Harta dalam keadaan bertambah berlimpah ruah. Kenapa? Karena menghadirkan Allah di dalam jiwanya. Lalu kemudian, kalau begitu, apa yang menjadi ciri orang bertakwa dan apabila dia tidak melaksanakannya berarti adalah yang sebaliknya. Artinya apa? Dia bergerak, dia berucap, dia pergi ke sana kemari tanpa kehadiran Allah. Berarti boleh jadi Allah tidak hadir di dalam jiwanya. Maka kemudian itu adalah salah satu ciri peramalan seseorang akan menghilang dari keberkahan. Selain daripada itu, bentuk dari keberkahan itu saya coba menghubungkan dengan salah satu buku yang pernah saya baca, yang berjudul The Blue Zone. Buku itu adalah, tidak lupa, dikarang oleh orang Amerika bernama Dan Buettner. Di sana disebutkan, seorang peneliti telah melakukan penelitian di berbagai negara bahwa orang-orang yang dia teliti itu memiliki umur 100 tahun lebih. Mungkin saja dalam konteks keindonesiaan, 70 tahun itu sudah panjang umurnya. Banyak yang sudah berkata bahwa umur panjang itu kalau tidak bermanfaat, maka untuk apa gunanya? Saya mau ceritakan kepada pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Saya bisa menggiring pikiran para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa umur yang 70 tahun biasanya yang 5 tahun terakhir adalah selalu bergantung dengan orang lain. Persoalan makan, pakaian, BAB dan seterusnya sudah banyak yang bergantung kepada orang lain. Tetapi hasil dari penelitian ini, The Blue Zone yang dituliskan di dalam buku itu, ada di beberapa tempat di dunia ini, termasuk salah satu tempat di Amerika. Salah satu juga ada tempatnya di Jepang. Bahwa ada masyarakat-masyarakat tertentu, mereka itu sudah berumur 100 tahun, tetapi masih bekerja sebagaimana biasanya. Kalau dia seorang petani masih tetap bertani. Kalau dia seorang pegawai masih tetap bekerja. Kalau dia seorang pengusaha masih tetap bisa melayani tamu sebagaimana biasanya. Padahal umurnya sudah 100 tahun. Lalu kemudian dia menuliskan apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang yang 100 tahun ini. Dan sekarang setiap tahun itu bertambah jumlahnya. Sekarang sudah lebih dari 570.000 orang di seluruh dunia. Beberapa ciri atau yang menjadi kebiasaan mereka itu adalah berpikir positif. Pemirsa Da'ai TV yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan adalah, bukankah berpikir positif ataupun yang disebut dengan berpikiran baik terhadap orang lain adalah merupakan ciri atau menjadi karakter Islam yang sesungguhnya? Kenapa tidak? Karena
berpikiran positif itu adalah membuat energi semakin kuat. Dan saraf-saraf kita akan selalu produktif untuk kebaikan. Dan sebaliknya berarti pada bulan puasa seperti ini, berarti kita adalah menghindari pikiran negatif, karena negatif itu adalah salah satu bentuk ataupun ciri peramalan seseorang itu akan hilang. Salah satu atau beberapa bentuk dari contoh berpikiran negatif itu adalah prasangka buruk kepada orang lain, prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada Nabi, dan prasangka buruk kepada alam semesta. Kenapa saya menjadi orang miskin? Kenapa orang lain berbuat jahat kepada saya? Kenapa tetangga itu selalu membenci saya? Kenapa teman kerja selalu memfitnah saya? Pemirsa The ITV yang dirahmati Allah, kita juga akan melihat beberapa bentuk kebiasaan-kebiasaan yang berumur 100 tahun tadi. Selain daripada berpikir positif, mereka itu adalah memaknai hidup dan selalu bergerak. Bukankah di dalam Al-Quran ataupun ajaran Islam itu selalu mengatakan kita berusaha? Karena usaha itu adalah pangkal dari rezeki. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang berumur ratusan tahun itu mereka itu memaknai hidup. Ada tujuan hidup. Umat Islam apa yang menjadi tujuannya? Adalah kebahagiaan. Kekayaan itu penting. Istri yang cantik itu adalah penting. Suami yang ganteng itu adalah penting. Tetapi bukan kebahagiaan seperti itu yang menjadi tujuan Islam. Yaitu kebahagiaan itu adalah bersifat qanaah. Memadahkan apa adanya. Artinya apa? Materi bukan menjadi ukuran dari segalanya. Oleh sebab itu, beberapa ciri daripada orang-orang yang berumur ratusan tahun itu adalah merupakan ajaran Islam. Pemirsa The ITV yang dirahmati Allah, kalau kita lihat tadi, selain daripada berpikir positif pada bulan Ramadan ini, yang menjadi tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang takwa. Menjadi orang yang takwa itu sudah kita berbicara bahwa hadir Allah di dalam jiwanya. Artinya apa? Jika seseorang ingin berbuat jahat, maka jauh-jauh boleh jadi keinginan itu juga adalah membuat seseorang jauh daripada kebahagiaan. Jangankan dekat kepada kebahagiaan, malah apa kebaikan yang dilakukan. Seperti sedekah, kemudian berucap baik, puasa akan hilang keberkatannya. Karena dia ingin dan selalu dikotori dengan pikiran-pikiran yang negatif. Pemirsa The ITV yang dirahmati Allah, saya tidak banyak memberikan ciri-ciri ataupun bentuk yang harus kita hindari dalam bulan puasa ini khususnya. Tetapi kita juga akan melihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dan kebaikan-kebaikan itu berarti lawannya adalah keburukan. Salah satu persoalan yang paling penting di abad postmodernisme ini adalah di mana orang-orang sudah mulai maju. Jarak tidak begitu persoalan karena memang ada handphone. Perasaan seorang anak sudah cukup dengan menelepon. Tetapi yakinlah bahwa kita harus hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena hormat kepada orang tua itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan, keberkatan hidup. Dan sebaliknya,
apabila kita berbuat curang terhadap orang tua, perasaan negatif kepada orang tua, maka itu adalah awal dari kebangkrutan spiritual. Jauh dari keberkatan, jauh dari kebahagiaan. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa seseorang yang berbuat ataupun berpikir jahat terhadap orang tua berarti bisa diibaratkan seperti gula ditaruh di lantai untuk mengundang semut. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua adalah sumber kebahagiaan, sumber kemakmuran, sumber kesejahteraan. Tetapi terkadang kita lupa, tidak hormat kepada orang tua juga adalah kebangkrutan spiritual, kebangkrutan peramalan. Sehingga persoalan-persoalan ini menghantui hidup kita. Terkadang gaji banyak tapi tetap kurang. Terkadang kebaikan yang dibuat kepada orang lain selalu datang yang sebaliknya, tidak ada keberkahan hidup. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari penyampaian ini, ada beberapa hal yang penting harus kita pikirkan dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita tetap berbuat baik. Perlu harus menjadi renungan bagi kita, bahwa jadilah orang di depan tanpa harus membelakangi orang lain. Jadilah orang tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Jadilah orang baik tanpa harus menjelek-jelekkan orang lain. Kenapa? Karena dipuji setinggi langit pun tidak menjadi emas. Direndahkan sampai di bumi bukan menjadi sampah. Kita harus mengingat bahwa bukan siapa yang paling baik, tetapi umat Islam mengajarkan agar tetap berbuat baik. Tidak ada yang terbaik pada hari ini, tetapi kita harus berbuat baik yang lebih baik dari hari semalam. Dan hari besok harus lebih baik dari hari berikutnya. Semoga peramalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh